Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa lagi dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini kembali saya mengajak kita semua untuk kita merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan melalui firman Tuhan, hidup kita akan terus dibangun. Dan kita pun akan semakin bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Sebab firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhanlah yang menjadi sumber kekuatan bagi kita. Firman Tuhan, pedoman dan penolong bagi hidup kita. Bahkan firman Tuhan juga yang akan terus menuntun kita dan menerangi setiap langkah hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi ini, kita akan bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali Tuhan kami datang ke hadirat-Mu. Kami menaikkan segala puji syukur atas segala kebaikan-Mu ya Tuhan. Atas begitu besar kasih setia-Mu, begitu besar rahmat dan anugerah-Mu. Segala berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, pertolongan-Mu, dan juga pemeliharaan-Mu atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi hari ini, kembali lagi kami akan merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan, singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus, urapilah kami ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap apa yang menjadi pesan-Mu bagi kami. Dan mengerti akan kehendak-Mu ya Tuhan, serta melakukan kebenaran firman-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, sama-sama kita akan buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini saya ambilkan dari Amsal 3 ayat 11 dan 12. Saya bacakan. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Jemaat dikasih Tuhan, seringkali Tuhan itu memberikan satu didikan kepada kita, itu dengan berbagai macam peristiwa atau kejadian yang menimpa hidup kita. Nah, jadi ketika kita mengalami yang namanya didikan Tuhan, memang terasa tidak enak. Ya, seringkali itu nanti berhubungan dengan, waduh ini masalah ini. Wah, kenapa aku diizinkan mengalami pergumulan? Kenapa aku diizinkan mengalami beban yang sulit? Jemaat dikasih Tuhan, percayalah yang namanya didikan Tuhan pasti akan membawa kita semakin dewasa. Didikan itu membawa kebaikan bagi hidup kita. Walaupun pada saat kita menerima itu, saat kita mengalami itu, rasanya seakan-akan, waduh ini sulit, ini berat. Yang namanya juga didikan. Artinya kita sedang diajar, sedang diberi pelajaran. Ya, seperti seorang anak sekolah yang dididik oleh gurunya. Demikianlah didikan itu diberikan kepada kita. Nah, jangan bosan akan peringatannya. Demikian juga seringkali Tuhan menegur kita. Tuhan mengingatkan kita. Apalagi ketika kita melakukan kesalahan, kita melangkah atau mengambil keputusan yang salah. Ada teguran-teguran dari Tuhan, ada peringatan-peringatan dari Tuhan. Supaya tujuannya adalah kita tidak salah langkah, kita tidak semakin tersesat, kita tidak terjerumus, kita tidak celaka, apalagi sampai binasa. Itulah tujuan Tuhan memberikan peringatan. Jangan bosan. Ya, ketika Tuhan memberikan peringatan, jangan merasa kok apa-apa dilarang sih. Tuhan kok nggak izinkan aku berbuat ini dan itu. Jemaat dikasih Tuhan. Tujuan Tuhan ya kita diperingatkannya itu adalah supaya kita itu tidak semakin salah. Ya, jadi peringatan Tuhan tujuannya membawa kita kembali di jalan Tuhan. Ya, Tuhan mengingatkan itu berarti ada sesuatu. Ya, jadi ada sesuatu yang penting. Nah, peringatan Tuhan pun seringkali juga berupa ya teguran tadi ya, ada masalah mungkin, ada sesuatu yang tidak enak gitu loh. Ya, yang namanya ditegur kan gak enak. Ya, diperingatkan rasanya gak enak. Lagi asik-asik tiba-tiba diberi peringatan, awas jangan begitu, misalnya gitu ya. Itu rasanya gak enak. Tetapi jemaat dikasih Tuhan, jangan bosan.
Ya, artinya tetap setialah kepada Tuhan. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihi seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Jadi sekali lagi, dia seperti bapak kita. Kita seperti anak-anaknya. Bapak mana sih yang akan memberikan satu beban kepada anaknya yang sampai di luar batas? Ya, sebaliknya, bapak yang baik itu adalah bapak yang mengajari anaknya, diberikan ajaran kepada anaknya, mendidik anaknya supaya anaknya ini jadi anak yang benar, supaya anaknya ini jadi anak yang berhasil, jadi anak yang hidupnya itu tidak menyimpang dari kebenaran, yang supaya hidup anaknya itu ini di jalan yang lurus gitu loh. Jadi bukan berarti tidak sayang, justru karena sayangnya bapak kepada anak-anaknya. Mari jemaat dikasih Tuhan, kalau engkau sudah mengalami hal itu, ya, engkau merasa kok aku hidupku kok mengalami terus masalah demi masalah, pergumulan demi pergumulan, padahal aku nggak berbuat salah, merasa sudah berbuat yang benar, berusaha mentaati firman, berusaha untuk kita berbakti kepada Tuhan, bahkan melayani Tuhan, tapi kok diizinkan masalah dengan baik-baik. Engkau sedang dididik Tuhan. Ya, jadi kalau kita tidak berbuat dosa tetapi kita mengalami masalah, engkau sedang dididik Tuhan. Bersyukurlah, jangan bosan kalau diingatkan. Tetapi kalau kita melakukan kesalahan, kita melakukan satu yang tidak benar dalam diri kita, mungkin itu peringatan dari Tuhan supaya kita tidak semakin salah. Tujuannya ayo berbalik kepada Tuhan dan jangan bosan. Justru karena Tuhan mengasihi, Tuhan tidak henti-hentinya, Tuhan gak bosan-bosannya memberikan peringatan, teguran kepada kita. Ya, tujuannya sekali lagi semua baik. Ya, percayalah bahwa Tuhan kita baik. Apa yang diizinkan Tuhan terjadi atas hidup kita punya maksud dan tujuan yang baik. Tidak ada tujuan dari seorang bapak itu mencelakai anaknya. Tidak ada tujuan Tuhan itu mencelakakan kita. Sebaliknya, bapak mengasihi anaknya, ingin memberi yang terbaik bagi anaknya. Demikian juga Bapa di surga, Tuhan kita ingin memberikan yang terbaik untuk hidup kita tentunya. Mari jemaat dikasih Tuhan, percayalah ya, dan jangan pernah menolak didikan Tuhan. Terima didikan itu dan jangan bosan untuk diperingatkan. Taatilah Tuhan dan engkau akan menemukan apa yang Tuhan sediakan bagi hidupmu. Amin. Berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur. Seringkali Tuhan kami tidak mengerti dengan apa yang terjadi dengan hidup kami. Termasuk masalah-masalah pergumulan yang terjadi. Tapi biarlah hari ini Tuhan kami merendahkan diri. Mungkin ini bagian didikan Tuhan untuk kami semakin dewasa. Untuk kami semakin mengerti akan kebenaran. Kadang teguran-teguran Tuhan sering kami terima. Sekalipun tidak enak. Tapi Tuhan kami tidak mau bosan dengan teguran. Kami akan terima itu supaya kami tetap di jalan-Mu ya Tuhan. Mohon tuntunan penyertaan-Mu. Ajari kami terus Tuhan. Seperti Bapa yang mengajari anak. Terima kasih, kami bersyukur. Kami menyerahkan hidup kami. Mohon tuntunan penyertaan-Mu ya Tuhan. Jauhkan celaka mara bahaya. Damai sejahtera dan berkat Tuhan menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan. Semangat ya, maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.